Halo semua, perkenalkan nama saya Faustinus Setiawan dengan NIM 230040054. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari uji penetrasi sistem yang telah kami buat. Di sini tools yang kami ambil yaitu tentang social engineering. Social engineering merupakan teknik manipulasi yang memanfaatkan faktor psikologis manusia untuk memperoleh informasi sensitif. Teknik ini sering digunakan dalam serangan phishing, penyamaran identitas, serta pembuatan halaman login palsu yang menyerupai layanan resmi. Tools yang pertama yaitu Gopis. Gopis adalah sebuah platform simulasi phishing berbasis open source yang dirancang khusus untuk pelatihan security awareness. Tools ini banyak digunakan oleh organisasi untuk menguji tingkat kewaspadaan pengguna terhadap email phishing. Cara kerja dari Gopis yaitu secara teori Gopis bekerja dengan mengirimkan email phishing yang berisi tautan menuju halaman landing page palsu. Sistem kemudian mencatat aktivitas target seperti email yang dibuka, tautan yang diklik, serta data yang dimasukkan. Keunggulan dari Gopis yaitu mampu menampilkan data statistik secara real-time, sehingga hasil simulasi dapat dianalisis dan digunakan sebagai bahan evaluasi keamanan. Tools yang kedua yaitu Kingfisher. Kingfisher merupakan framework phishing yang menyediakan antarmuka grafis untuk mengelola kampanye social engineering. Tools ini dirancang untuk membantu simulasi serangan phishing secara terstruktur dan terkontrol. Cara kerja dari Kingfisher yaitu secara konsep Kingfisher menggunakan model client server, di mana server berfungsi untuk mengelola data dan halaman phishing, sedangkan klien digunakan untuk membuat email, landing page, serta memantau hasil simulasi. Karakteristik dari Kingfisher yaitu Kingfisher mendukung pembuatan kampanye yang kompleks seperti pengelolaan target, template email, dan halaman login palsu, sehingga cocok digunakan untuk simulasi tingkat lanjut. Dan tools yang ketiga yaitu tentang Social Fish. Social Fish adalah tools simulasi social engineering berbasis Python yang berfokus pada pembuatan halaman login palsu. Tools ini sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana tampilan website yang menyerupai layanan populer dapat menipu pengguna. Konsep kerja Social Fish yaitu Social Fish bekerja dengan menyediakan template website palsu yang dapat diakses melalui server lokal ketika penggunaan memasukkan data ke halaman tersebut. Informasi akan dicatat oleh sistem sebagai hasil simulasi. Tujuan penggunaan Social Fish yaitu dalam konteks pembelajaran, Social Fish digunakan untuk memahami aspek visual dan psikologis dari social engineering, bukan untuk eksploitasi nyata. Aspek etika dan legalitas. Penting penting untuk ditekankan bahwa pengguna tool social engineering harus memperhatikan aspek etika dan hukum. Dalam praktik profesional, simulasi seperti ini hanya dilakukan dengan izin dan untuk keperluan edukasi atau pelatihan keamanan. Pada video ini, seluruh simulasi dilakukan pada lingkungan lokal menggunakan akun uji coba pribadi. Dan yang terakhir yaitu tentang transisi ke praktik. Setelah memahami teori dan konsep kerja dari masing-masing tools, selanjutnya akan ditunjukkan simulasi praktik untuk menggambarkan bagaimana teknik social engineering dapat terjadi. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mahesa, yang dimana di sini saya akan mendemokan salah satu software social engineering yaitu SocialFish. Yang mana software ini biasa digunakan untuk melakukan phishing, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan kredensial dari si user. Dan nanti akan saya tunjukkan. Dan untuk ini disclaimer juga, tujuan video ini dibuat adalah untuk edukasi, tidak ada niatan untuk tindakan kejahatan ataupun crime, cybercrime. Yang dimana demonya nanti juga akan hanya dilakukan di development environment, tidak disebarkan ke publik. Dan juga untuk pemenuhan tugas atau project UAS, uji penetrasi dari kelompok kami. Nah, ini sini saya akan tunjukkan untuk
instalasi dan juga penggunaan. Yang mana pertama kalian cari, browser kalian, lalu ketikkan, socialfish GitHub. Nah, ini yang paling atas dari Undead.sec. Nah, di sini untuk instalasi kalian bisa 2 cara, yaitu, git dengan git clone, meng-clone reponya, atau dengan download zip, sama aja. Setelah itu, kalian bisa misal dengan download zip, lalu kalian ekstrak, foldernya, zip-nya itu, lalu masuk ke, foldernya. Lalu kalian masuk ke cmd. Nah, di sini untuk instalasi sebenarnya kalian cukup menginstal, requirement, txt-nya aja dengan pip install -r requirement.txt. Nah, tinggal di enter run aja, namun untuk penggunaan profesional asik, kalian sebaiknya membuat, virtual environment di sini agar, penggunaannya atau download instalasi hanya dilakukan di folder ini. Nah, saya sudah punya Venvi dan juga sudah install, requirement. Untuk menjalankan kalian bisa masuk dulu ke Venvi-nya, baru kalian jalankan, Python socialfish p. Oh, oke, di sini, diperlukan user dan password. Nah, kalian bisa masukkan usernya root dan passwordnya pas di kode tadi, root pas. Nah, setelah itu kalian akan masuk ke, eee, tampilan socialfish-nya. Nah, di sini sudah ada apa namanya, informasi bahwa server ini adalah untuk berada di development server, ya, tidak di production dan tidak dianjurkan untuk di production juga. Oke, lalu kalian bisa masuk ke, link-nya, ya, nah, karena ini basisnya website. Jika gagal kan bisa pakai localhost ya. Nah, root sini pas mungkin. Nah, oke. Nah, setelah masuk, seperti ini tampilannya, yang kalian lakukan selanjutnya adalah, membuat template, tampilan, mungkin login page ya, yang kita akan praktekkan adalah login page. Kalian sebenarnya bisa clone gitu dengan misalnya clone, login page-nya Instagram, lalu kalian, run aja. Tapi di sini setelah saya coba kemarin tuh gagal, jadi lebih baik kita pakai template yang sudah disediakan, di kodenya. Nah, ini sign-in, kalian copy aja path-nya, bukan, oh, sini kalian paste, lalu yang tanda icon petir diklik. Oh bukan, sebentar, ini on kan dulu. Nah, sukses. Setelah itu, ini dia, your attack URL. Kalian copy aja. File. Nah, ini adalah, template phishing-nya yang tadi kita sudah gunakan dari template. Nah, sini misal kita masukkan email misalnya, apa ya, greget@gmail.com, password admin 123. Udah ya? Udah. Bebas sih sebenarnya, karena ini untuk tujuan percobaan aja sih. Nah, sini pasti internal server error karena memang tujuannya untuk phishing ya. Nah, di sini kalian akan dapatkan, nah ini dia, yang tadi, ya, nah dia. Tapi ini kenapa date-nya 13/1 ya, padahal sekarang tanggal 14. View.
Nah, oi, tahu nih yang kemarin coy. Yang baru mana ada ya? Oh, ini dia. Nah, ini dia yang baru. Maaf teman-teman. Nah, view. Nah, bentar ya. Greget.com passwordnya admin 12. Oke, nah itu dia untuk demonstrasi software Social Piece. Ini mana kalian bisa buat sendiri sebenarnya untuk HTML-nya. Template-nya mau seperti apa, kalian sesuaikan. Tapi di sini ingat ya, link yang diberikan itu adalah link eh mari kita coba. No, nggak bisa ya. Karena ini lokal ya, teman-teman. Jadi nggak bisa dibawa ke publik juga. Kecuali pakai ngerop bisa mungkin. Tapi nggak akan kita praktekkan karena balik lagi tujuannya hanya untuk edukasi. Ya, sekian dari saya dari demonstrasi Social Fish. Kalian juga bisa baca lisensi dari repo ini yaitu BSD3 ya, penggunaan komersial apa penggunaan publik sangat tidak disarankan, tidak diberikan izinnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Dek Raimerta Setiabudi dengan NIM 230040150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penggunaan GoFish yang merupakan sebuah tools open source phishing framework yang biasa digunakan untuk simulasi serangan phishing dalam konteks pengujian keamanan, social engineering, dan peningkatan kesadaran pengguna. Nah, perlu diingat, demo ini saya lakukan murni bertujuan untuk edukasi, bukan untuk tindakan ilegal, dan dilakukan pada lingkungan uji coba. Langsung saja kita login ke GoFish-nya. Nah, sebelum melakukan sebuah phishing, tentunya kita akan membuat sending profile terlebih dahulu. Nah, sending profile ini berfungsi sebagai konfigurasi pengiriman email yang menentukan bagaimana email phishing simulasi dikirim ke suatu target. Di sini saya sudah memiliki sebuah email uji coba yang akan saya masukkan ke sending profile ini. Name kita masukkan nama. Untuk SMTP form ini berisi alamat email, untuk host saya buat seperti ini. Nah, pada host ini terdapat 587. Nah, 587 ini merujuk pada port yang digunakan. Nah, port ini biasanya menggunakan port 587 atau port 465. Untuk username, kita samakan alamat emailnya. Untuk password ini, bisa kita dapatkan di alamat email uji coba kita. Dengan masuk ke halaman app password, sini kita buat satu app name baru yaitu GoFish. Create. Maka kita akan mendapatkan sebuah key. Key ini bisa kita gunakan pada sending profile dan masukkan pada passwordnya. Setelah itu, send test email dengan nama Nico, last name Devo, email Devo. Setelah itu send. Oke, kita sudah bisa mengirim email send. Nah, setelah itu kita bisa memilih opsi save profile jika ingin menyimpan profile dari alamat email ini. Nah, perlu diingat, sending profile hanya berfungsi sebagai media pengiriman email dalam simulasi, bukan untuk menyamarkan identitas asli atau melakukan phishing yang sangat ilegal. Nah,
Alamat email yang sudah terkirim tadi akan masuk ke inbox email kita. Berikut ini merupakan hasil dari sending profile yang kita dapat dari GoFish tadi, yang menandakan bahwa konfigurasi pada GoFish sukses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landing page pada GoFish. Landing page pada GoFish ini berfungsi sebagai halaman tujuan ketika target klik link yang terdapat pada email phishing simulasi. Pada menu landing page, saya akan membuat sebuah halaman baru yang mensimulasikan halaman login Google. Di sini nama saya akan berikan judul dengan Google Login. Dan setelah itu, GoFish juga menyediakan beberapa opsi pembuatan landing page, seperti menyalin URL atau link website, ataupun kita juga bisa menggunakan template HTML yang telah kita buat sendiri, yang akan kita salin tampilan dari website tertentu yang bertujuan untuk mensimulasikan visualnya. Di sini saya sudah menyiapkan tampilan dari landing page-nya yang bisa kita salin dan kemudian bisa kita paste pada form HTML pada landing page ini. Selain itu, kita juga bisa melakukan preview untuk melihat isi atau tampilan dari source code yang telah kita buat pada landing page yang telah kita siapkan. Nah, pada halaman ini terdapat form input seperti email dan juga password. Nah, jika sang target atau sang korban mengisi form ini, GoFish akan mencatat aktivitasnya sebagai data submitted tanpa benar-benar memproses atau menggunakan data ini. Nah, lanjut. Capture Submitted Data pada GoFish merupakan fitur yang berfungsi untuk mencatat data yang dikirim oleh target saat mengisi form di landing page, seperti contohnya username, email, ataupun field lain yang ada di form. Nah, yang dicatat di sini itu adalah isi field formnya, bukan diproses ataupun dipakai. Jadi, dalam konteks edukasi, Capture Submitted Data ini digunakan untuk mengetahui apakah target mau memasukkan data ke halaman palsu. Untuk opsi Capture Password merupakan opsi khusus untuk mencatat field yang bertipe password. Nah, jika tidak dicentang, password tidak akan disimpan. Dan jika dicentang, password akan tercatat di dashboard GoFish-nya. Nah, tujuan dari landing page ini merupakan untuk mengukur tingkat kesadaran pengguna, apakah pengguna mampu mengenali halaman palsu atau tidak. Nah, semua data yang direkam hanya digunakan untuk analisis dan pelaporan, bukan untuk penyalahgunaan. Dan landing page ini hanya simulasi visual untuk melihat respon pengguna, bukan halaman login sungguhan. Untuk redirect to ini, saya gunakan link dari Google yang juga telah saya siapkan dan bisa kita paste pada redirect to ini. Kita juga bisa menyimpan source code atau tampilan dari landing page ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan email template pada GoFish. Email template pada GoFish berfungsi sebagai konten email yang akan kita kirimkan ke sang target dalam simulasi phishing kali ini. Nah, pada menu email templates, saya akan membuat sebuah template email yang menyerupai email dari Google resmi, baik dari segi bahasanya maupun dari segi tampilannya. Nah, GoFish juga mendukung penggunaan HTML, sehingga
email dapat didesain agar terlihat lebih profesional dan meyakinkan. Untuk membuat email template ini, pertama-tama tentunya kita perlu menerapkan nama dari template-nya terlebih dahulu. Di sini saya pilih email template. Setelah membuat nama, kita berikutnya melakukan import email. Nah, pada halaman import email ini, terdapat email content atau isi dari email yang akan kita kirimkan ke sang korban ataupun sang target. Di sini saya sudah membuat email template yang bisa disalin dan kemudian ditempel pada row email source-nya. Tidak lupa, saya juga menceklis change link to point to landing page. Dan setelah itu kita lakukan import. Nah, di dalam email ini biasanya terdapat subjek email. Di sini akan saya rubah menjadi security Google agar terlihat lebih meyakinkan. Setelah itu, isi pesannya dan juga link yang akan mengarahkan sang korban ke landing page yang tadi sudah kita buat. Tidak lupa juga terdapat envelope sendernya. Di sini saya menyalin envelope sender dengan nama noreply@account.google.com. Kita paste di sini. Nah, link ini kita sisipkan menggunakan phishing URL dari GoFish sehingga setiap klik dapat kita monitor. Tujuan dari email template ini adalah untuk menguji kewaspadaan pengguna terhadap email yang mencurigakan seperti kesalahan penulisan, urgensi palsu, ataupun link yang tidak sesuai dengan domain. Nah, perlu diingat, email template ini hanya digunakan murni dalam lingkungan simulasi dan bukan untuk pengiriman email sungguhan dan juga bukan bertujuan untuk menipu sang korban. Nah, setelah kita mengisi semua data dari email template ini, kita bisa melakukan save template untuk menyimpan template-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu user and groups pada GoFish. Pada menu user and groups ini digunakan untuk mengelola target simulasi phishing. Pada bagian user, kita dapat menambahkan data pengguna uji coba seperti nama dan alamat emailnya. Data yang digunakan di sini merupakan data simulasi dan bukan data asli. Nah, di sini pertama-tama kita perlu menamai user and group ini. Saya namai dengan nama Miko user. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan first name dengan nama Miko, Devo. Setelah itu alamat email tujuan kita atau alamat email korban kita yaitu nicodevo3@gmail.com. Nah, setelah itu pengguna-pengguna ini kita kelompokkan ke dalam grup dengan cara kita tambahkan. Nah, grup ini memudahkan kita untuk mengirim email phishing simulasi ke banyak target sekaligus dalam satu campaign. Sebenarnya, saya bisa saja menambahkan lebih dari satu nama dan juga lebih dari satu email. Tetapi karena ini murni untuk tujuan edukasi, saya di sini hanya menambahkan satu korban saja. Nah, dengan penggunaan grup ini, pengujian dapat dilakukan secara terstruktur, misalnya berdasarkan divisi atau kategori tertentu. Nah, menu user dan grup juga
ini berperan penting dalam memastikan simulasi berjalan terkontrol dan sesuai dengan tujuan pengujian. Setelah kita menambahkan nama dan juga alamat email, kita bisa menyimpan informasi user dan grup ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan campaigns pada GoFish. Nah, menu campaigns pada GoFish ini merupakan tahap utama yang dimana seluruh komponen simulasi phishing yang kita buat, kita gabungkan dan kita jalankan pada campaign ini. Pada menu campaign ini, saya akan membuat campaign baru dengan nama phishing ke Nico Devo. Nah, email template-nya kita gunakan email template yang sudah kita buat tadi. Untuk Google Login, kita juga menggunakan template Google Login yang telah kita buat pada landing page. Nah, untuk URL, kita gunakan https://127.0.0.1.2.8080. Nah, mengapa kita menggunakan URL seperti ini? Karena pada CMD di sini terdapat phishing server kita yang dimana menggunakan port 8080 dan kita hanya perlu menyalin HTTP ditambah dengan 127.0.0.1 dibarengi dengan port yang telah kita gunakan. Nah, setelah kita memasukkan URL-nya, di sini kita pilih grup Nico User, yang dimana grup Nico User ini hanya berisi satu alamat email saja, yaitu nicodevo3. Nah, setelah itu kita launch campaigns kita. Nah, jika sudah terkirim, kita klik OK dan kita buka alamat email yang telah kita jadikan tumbal tadi. Berikut alamat emailnya. Nah, bisa kita lihat semua informasi ini persis seperti template yang telah saya buat tadi. Nah, ketika kita mengklik change your email password, kita akan dibawa ke landing page yang telah kita buat. Dan jika sang user memasukkan alamat emailnya, dan kata sandi, setelah itu sign in, maka pada halaman GoFish akan tertera email send yang telah terkirim ke nicodevo tadi. Email open artinya saat kita mengklik emailnya. Setelah itu, link klik yaitu change your email password ini yang akan membawa ke landing page tadi. Di sini submitted data dan email emang tidak saya checklist karena memasukkan data kredensial atau data yang bersifat rahasia. Nah, campaigns ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pengguna terhadap serangan phishing serta menjadi dasar evaluasi keamanan sistem. Sekian dari penjelasan GoFish dari saya ucapkan terima kasih.